Halo semuanya, di video kali ini gue akan bongkar rahasia kenapa banyak trader sukses di luar sana yang bisa hasilin ratusan juta bahkan miliaran. Nah, perlu diingat, fakta yang wajib kalian ketahui bahwasanya 90% trader pemula atau trader forex itu gagal survive di industri ini. Nah, hanya 10% aja yang bisa berhasil dan make money dari industri ini. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Oke, mungkin gue akan coba breakdown ya. Kenapa sih banyak banget trader yang mengalami kerugian atau bahkan bangkrut dari industri ini. Tapi sebelum itu, satu hal yang pasti bahwasanya memang industri trading itu bukan untuk semua orang. Kalau misal lo ngotot ya kan, ngotot untuk terjun di dalam industri ini, tapi kalau lo nggak bisa survive ya sama aja. Jadi kalau misal lo bener-bener yakin lo bisa jadi seorang profitable trader, lo bisa jadi seorang trader sukses, lo mungkin bisa tonton video ini sampai habis biar gua bisa jabarin ya satu persatu kenapa hal ini bisa terjadi. Oke, jadi di dalam industri ini itu semacam survival, teman-teman. Bukan lu cepet-cepetan kaya atau mungkin lu bisa cepet-cepet jadi seorang trader sukses. No. Jadi di industri ini tuh seperti survival. Kalau semisal lu bisa bertahan, ya kan, lu bisa hidup di dalam hutan, otomatis itu profit akan mengikuti. Jadi analogi sederhananya seperti itu. Kalau semisal kalian lihat konten-konten di TikTok, ada yang flexing lambu, ada yang flexing Porsche dan sebagainya, itu silahkan dibuat untuk motivasi. Tapi jangan sampai kalian malah ke-trigger dengan kekayaan yang mereka pamerkan. Karena kenapa? Level dia sama level lu itu jelas berbeda. Aku bilang seperti ini karena aku udah pernah ya punya mindset yang sama seperti kalian. Yang dimana lihat orang ya kan, dia udah flexing profitnya banyak ya kan, mobilnya banyak, terus hidupnya mewah, pokoknya luxury lah. Nah dari situ aku ke-trigger teman-teman. Nah ke-triggernya dari sini, oh aku bisa nih, bisa dapetin hal ini. Akhirnya apa? Gua buat plan tuh $100 tuh $100.000. Itu targetnya nggak masuk akal bro, nggak masuk akal. Ya mungkin ada segelintir orang yang mungkin bisa untuk capai di angka tersebut, cuman 1 banding 1000 gitu. Jadi susah banget untuk kalian capai ke angka 100.000 kalau modal kalian $100. Jadi kalian harus bener-bener yang namanya punya mindset dimana lu harus langkah step by step. Jadi lo nggak bisa tuh ya kan naik tangga langsung lompat ke atas tuh nggak akan bisa. Kalaupun bisa lu pasti jatuh bro. Analogi sederhananya seperti itu. Jadi lu harus step by step dari tangga ke tangga. Nah dari sini lu bisa ngerasain yang namanya proses. Karena aku lihat orang tuh ketika dia suksesnya itu cepat, mungkin let's say 1 tahun 3 tahun, ada mentor sebelah yang ngomong bahwasanya sukses tuh bisa gini terus mati, yakin mati, mampus pasti dia atau bangkrut. Karena kenapa? Kalau lu setiap step by step itu ada ilmu yang bisa lo capai. Ada ilmu yang lu bisa lo ambil teman-teman dari situ. Ya, cara ngolah duit gimana, cara manage gimana. Contoh deh, kalau misal lo dikasih uang 1 miliar di rekening lu, nggak usah jauh-jauh 1 miliar, ya kan? Mungkin kalian pernah ngalami di mana kalian hari ini profit besar, besoknya MC. Analoginya sama seperti itu. Lo bisa dapetin profit mungkin 200 juta malam ini, belum tentu besoknya 200 juta itu bisa bertahan. Jadi entah itu masuk lagi di market atau mungkin lo habis uangnya untuk foya-foya. Pasti kejadian seperti itu. Karena mindset keuangan tuh tergantung gimana caranya kita berdiri ya. Kalau semisal lo berada di orang yang biasa-biasa aja ya kan, terus tiba-tiba kena dapet jackpot 1 M teman-teman, pasti habis. Nggak ada, setahun pasti habis tuh duit. Jadi kalian harus punya yang namanya tangga kehidupan. Lo harus punya yang namanya target yang realistis sama kondisi kalian. Coba gua akan coba jabarin sedikit. Ada orang A ya kan, dia mungkin kesehariannya punya uang sekitar 5 juta. Terus ada orang B, dia kesehariannya punya uang 100 juta. Ini kalau semisal bangkrut, yang 100 juta ini bangkrut, nggak ada sebulan mungkin cepet. Ya mungkin let's say 1 sampai 3 bulan dia bakal balik ke angka ini lagi. Tapi kalau semisal orang yang pertama, kalau semisal bangkrut, untuk capai ke 5 juta itu butuh berbulan-bulan. Jadi levelnya ini udah berbeda. Jadi misal kalian adalah sandwich generation. Orang tua lu punya utang ratusan juta di bank. Yang diwarisin ke lu adalah utangnya secara otomatis. Lo bisa nutupin utang lo sampai ke punya uang 5 juta itu gapnya udah segini bro. Beda sama orang yang dari nol ya, dia nggak punya utang sama sekali, dia punya duit 100 juta. Gapnya sama antara lu sama yang punya 100 juta ini. Jadi jangan melihat orang itu dari covernya. Kita punya yang namanya jalan masing-masing. Jadi intinya adalah lu fokus sama proses yang lu jalanin sekarang. Lu nggak perlu lihat tengok kanan kiri, lu nggak perlu lihat oh kok hidup dia enak ya, dia udah dapat 100 juta,
kok aku masih gini-gini aja. Nggak usah kalian peduli dengan hal itu. Karena level orang tuh berbeda-beda, ya kan? Titik startnya itu berbeda-beda. Jadi intinya apa? Intinya lu harus bersyukur sama level lu sekarang. Loh, Bang, apa yang lu jelasin ini nggak masuk sama cara trader sukses. Bener, tapi poinnya atau basicnya tuh di sini. Kalau semisal basicnya lu nggak paham, lu nggak akan bisa sukses. Yakin gua, yakin, 100% yakin. Disclaimer on dulu ya, titik sukses orang tuh beda-beda. Mungkin aku ngerasa aku sendiri pun belum ngerasa sukses banget. Jadi masih bertahap di dalam survive ya. Gua bisa dapet duit dari market itu udah bersyukur banget. Jadi kalian kalau semisal lihat orang itu level suksesnya berbeda-beda. Nah, itu untuk poin mindset. Nah, poin yang kedua itu adalah money management. Nah, sebenarnya ini adalah satu hal yang suatu pasti, yang dimana money management dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita harus pakai yang namanya manajemen. Karena lo katakanlah gaji 5 juta, kalau semisal manajemen lo berantakan pasti habis juga atau bahkan kurang ya, besar pasak daripada tiang. Jadi money management itu sangat penting banget. Lo bisa latih dari kecil mungkin ya. Misal kalian punya modal 100 dolar, lo bisa buat akun sen untuk ngelatih itu. Lo nggak bisa bro, ya kan? Langsung dari 100 dolar terus pengen profit 10.000 dolar nggak akan bisa. Ya susah banget. Lo ilmunya belum nyampe. Orang yang bisa switching dari 100 dolar ke 10.000 dolar itu udah pernah ngerasain profit ratusan juta juga. Jadi mentalnya udah beda. Secara mental udah beda. Jadi dari sini, jadi kalian harus memahami konsep suatu manajemen itu dilihat dari suatu hal yang kecil. Kalau semisal kalian tuh nggak bisa ngelola dana kecil, nggak usah berharap kalian bisa ngelola dana gede. Itu udah suatu hal yang pasti, teman-teman. Karena aku udah ngalamin ya dari duit kecil sampai duit besar. Jadi semua hal yang gue sampaikan di sini itu berdasarkan experience, teman-teman. Ya, jadi pengalaman gue sendiri. Ya, bukan cuman hanya sekedar gimmick doang kayak mungkin mentor sebelah ya yang ngomong teknikal-teknikal ini. No. Jadi gue alamin sendiri. Dan aku selalu patenkan bahwa strategi itu kalian cukup gunakan satu aja yang bener-bener kalian pahami. Misal kalian pakai SND, ya udah kalian pahami SND aja, nggak usah pakai strategi yang lain. Karena kenapa? Ya mungkin kalian bisa melihat ya, strategi A win rate-nya segini, strategi B win rate-nya segini. Tapi yang perlu kalian perhatikan, kunci untuk jadi seorang profitable trader itu bukan di strategi, tapi di money management and mindset. Lo percuma ya kan, lo punya strategi 90% dari 100 kali trade, tapi 10 trade-nya ini kalian mengalami loss, dan loss-nya itu banyak teman-teman. Jadi lo percuma. Jadi di sini itu aku pengen nyadarin ke kalian bahwasanya memang faktor trader pemula ketika mereka bangkrut itu adalah di money management sama di mindsetnya. Gua nggak peduli lo mau pakai strategi apapun ya, candle kejepit lah, apalah ya kan, dada sesek lah, terserah lo mau pakai strategi apa. Tapi yang penting di sini bahwasanya mindset lu harus lu benerin dulu. Yang kedua, manajemen keuangan lu bisa start dari modal kecil dulu. Let's say mungkin 100 dolar lu bisa manage. Gimana caranya uang ini bisa bertahan ya. Jadi lu jangan mikir profit dulu. Karena kenapa? Kalau misal lu mikir profit, resikonya nggak lu pikir secara otomatis. Jadi lu mikir gimana caranya uang ini bisa bertahan. Yang ketiga, gunain strategi yang simple, yang dimana hal ini kalian bisa gunain semaksimal mungkin dan kalian benar-benar paham dengan strategi ini. Misal aku jujur pakai SND sama price action tuh dari tahun 2022 sampai sekarang. Strategi yang gua pakai itu tetap sama. Dan itu yang membuat dimana gua berada di level sekarang, teman-teman. Ya kalian bisa lihat kemarin aku udah spill bahwasanya portofolio aku itu udah profit sekitar 2M dalam 1 tahun terakhir. Jadi kalian bisa lihat ya progresnya seseorang tuh, kalian bisa lihat dari yang pertama dari portofolio, yang kedua dari kehidupan kalian, dari kehidupan sehari-hari. Karena kan apa? Portofolio naik, otomatis lifestyle juga naik. Itu udah hukum alam, apalagi lu anak muda, bro. Kalau semisal ada orang ya kan, atau IB lain atau mentor lain, dia profitnya ratusan juta, MM-an ya atau miliaran, tapi hidupnya gitu-gitu aja, itu perlu ditanyain. Itu akun real atau akun demo tuh. Itu udah suatu hal yang pasti. Mungkin kalau semisal lu orang tua, umur lu 50-an mungkin oke lah. Tapi kalau anak muda tuh gak bisa bro, gak bisa. Apalagi lu seorang perintis ya, lu mulai dari nol. Jadi harus sombong lah. Pencapaian bro, gitu. Jadi mungkin gitu aja yang bisa gue sampaikan ya. Thanks a lot. Coba lu komen dulu, kalian udah berapa lama dalam industri ini dan kalian udah loss berapa di industri ini. Mungkin aku bakal jawab dan bakal bantu untuk kalian survive di industri forex ini. Ciao.